Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Segmen Podcast bersama saya Yasmin Anissa Hikmah. Saat ini ada di samping saya Ibu Rosida. Ibu Rosida ini adalah ketua dari ULD. Selamat sore Ibu, bisa diperkenalkan dirinya? Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore pemirsa Paga TV yang kami cintai. Perkenalkan, saya Ibu Rosida. Dalam hal ini, pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan sedikit informasi tentang organisasi yang saya pimpin, yaitu sebuah organisasi nirlaba atau paguyuban yang bersifat kekeluargaan yang terkenal atau disebut dengan Universal Line Dance Indonesia Cabang Malang. Malang adalah merupakan organisasi di bawah ULD wilayah Jawa Timur. Kalau boleh diizinkan saya menjelaskan struktur organisasi. Tentu silakan. Universal Line Dance itu adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum yang keberadaannya adalah dari pusat di Jakarta, kemudian di 17 provinsi di Indonesia, dan khususnya Jawa Timur sendiri kami sudah ada 14 cabang kota kabupaten yang berdiri Universal Line Dance cabang kota kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya adalah Universal Line Dance cabang Malang. Kalau di Indonesia, Universal Line Dance itu berdiri lebih kurang sejak tanggal 11 Juli tahun 2008. Kemudian dikembangkan oleh beberapa pengurus dari pusat, dan diantaranya sampai sekarang kemudian sudah berkembang di beberapa provinsi, dan di Malang sendiri adalah merupakan ULD cabang yang ke-9 daripada Jawa Timur. Setelah Malang ada Lumajang, ada Mojokerto, dan ada Tuban. Nah, jadi menyusul kemudian nanti mungkin ke depannya juga akan menyusul lagi kabupaten kota yang lainnya. Mungkin untuk sementara itu dulu. Dari yang Ibu jelaskan tadi, berarti ULD ini sudah sangat berkembang pesat ya Ibu di tahun-tahun belakangan ini. Dan seperti informasinya tadi, sepertinya ULD cabang Malang ini sudah berulang tahun yang pertama. Ya, pada hari ini atau sudah lewat tanggalnya Bu? Untuk saat ini kami memang sedang melakukan persiapan. Ada beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut perayaan atau peringatan hari ulang tahun ULD. Yang pertama cabang Malang itu tepatnya nanti acara puncaknya jatuh pada tanggal 10 Desember 2023. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Universal Line Dance. Semoga semakin maju dan semakin banyak membernya ya Bu. Lalu sebagai anak muda ini Bu, saya kan tidak pernah di kalangan kita ini mengenal line dance. Apakah memang line dance ini ada usia tertentu bagi membernya untuk ikut serta? Untuk member atau untuk keanggotaan di Universal Line Dance kita tidak ada batasan usia. Jadi makanya line dance itu sendiri sebetulnya adalah boleh dikatakan sebagai olahraga yang tidak ada batasan. Dalam artian tidak ada batasan usia, tidak ada batasan jenis kelamin, tidak ada batasan strata sosial, tidak ada batasan apapun. Jadi dari mulai anak-anak, adik-adik, sampai dengan orang tua, manula yang mungkin memang masih menyukai atau mencintai berolahraga line dance, bisa saja terlibat, bisa saja diizinkan keikutsertaannya di dalam melakukan olahraga bersama kami di Universal Line Dance. Apakah sudah ada kalangan menengah, usia menengah itu berarti kita bisa sebut remaja, lalu anak-anak Bu yang sudah ikut di perhimpunan Universal Line Dance ini? Kalau untuk di ULD Cabang Malang sendiri memang segmennya untuk sementara ini kita masih rata-rata di atas 30 tahun ke atas. Nah, tapi di beberapa bagian provinsi lain di Indonesia ataupun di cabang kota kabupaten di luar provinsi Jawa Timur, itu saya melihat kemarin pada saat ajang Festival Olahraga Daerah Forda ataupun Fornas,
Festival Olahraga Nasional, kita justru ada lomba yang kategorinya itu anak-anak usia di bawah 10 tahun, dan ternyata peminatnya cukup banyak dan pesertanya memang ada. Cuman untuk sementara di ULD Cabang Malang kita belum punya bibit-bibit anak muda ataupun remaja ataupun yang bersifat masih anak-anak di bawah 10 tahun, itu masih belum ada sampai saat ini. Nah, itu memang harapan kami, obsesi saya dan cita-cita kami ingin menjaring semuanya yang memang mencintai, menyukai dan ingin mengembangkan olahraga atau seni di bidang lain. Dan di sini kami membuka peluang untuk bergabung bersama kami. Berarti ULD ini sama aja seperti organisasi olahraga line dance begitu ya Bu, berarti? Ya, memang khususnya kita memang bergerak di bidang seni olahraga line dance. Line dance sendiri boleh saya katakan, lines itu artinya garis, dance itu artinya tari. Jadi tari yang berdasarkan garis, artinya dalam berpenampilan atau pada saat kita tampil itu line dance itu tidak bisa ditarikan secara solo. Paling sedikit itu harus ada dua. Akan lebih bagus lagi, akan lebih menarik lagi apabila itu ditarikan dalam jumlah yang banyak secara bersama-sama. Artinya dalam hal ini bisa membentuk garis sejajar, melengkung, segitiga, atau apa saja. Makanya disebut line dance. Dalam istilah asingnya kita sebutnya line dance. Dalam bahasa Indonesianya kita sebut tarian berderet. Jadi kenapa di Indonesia sendiri ada muncul istilah senioret. Senioret itu seni olahraga berderet. Nah, itu sebetulnya adalah kata lain dari line dance itu sendiri. Nah, untuk kita bisa menampilkan sebuah tampilan line dance yang bagus, tentunya kita membutuhkan dukungan atau pendukung yang bisa menambah keindahan atau kecantikan atau lebih menariknya penampilan dari para line dance ini, para pedansernya ini. Tentunya ya antara lain berupa musik, pakaian yang bagus, kemudian suara, kemudian gerak. Makanya di sini line dance itu adalah gabungan dari beberapa seni. Seni musik ada, seni tari, seni fashion, seni suara, dan mungkin juga seni tata rias dan lain sebagainya. Seperti itu. Sangat menarik Ibu. Kalau kita lihat olahraga biasanya itu kan hanya ada aturan waktu, ada aturannya, tidak boleh menyentuh kaki atau tidak boleh menyentuh tangan. Berarti kalau di line dance ini aturannya cukup fleksibel ya Ibu. Berarti kan tidak ada seperti ukuran lapangan harus berapa atau jumlah anggota harus berapa. Berarti yang penting itu menyelaraskan antara gerakan, musik, lalu riasan. Berarti kalau misalnya ada perlombaan line dance Bu, kira-kira tolak ukur penilaiannya yang menang itu seperti apa? Baik, kalau bicara tentang kriteria pada saat kompetisi atau perlombaan line dance, ya seperti biasa standar yang dilakukan di setiap perlombaan tari dan lain sebagainya. Karena line dance itu juga merupakan tarian sebetulnya, hanya ini lebih cenderung ke tujuannya, lebih cenderung ke olahraga. Jadi bukan pada menarinya sendiri, tapi kita lebih diutamakan olahraganya. Makanya untuk suatu penilaian, tentu saja kriteria yang utama adalah penampilan. Penampilan itu yang diutamakan kalau di line dance itu adalah step sheet. Step sheet itu hitungan gerak langkah. Hitungan gerak langkah yang disesuaikan dengan step sheet atau panduan yang sudah dibuat oleh koreografernya. Jadi di line dance sendiri itu khususnya ULD ya, kita di Indonesia ini banyak sekali koreografer ULD yang sudah terkenal, yang sudah mempunyai produk, mempunyai koreo yang sampai ke mancanegara, dan itu biasanya kita adopsi, kemudian kita ajarkan kepada member-member atau anggota-anggota di sini, dan kemudian kalau kita adakan kompetisi atau perlombaan, kita mungkin akan
ambil materi-materi dari koreografer ULD itu sendiri yang kemudian kita ajarkan sesuai dengan step sheet yang telah dibuat atau ditentukan atau diinginkan oleh koreografernya. Jadi itu adalah panduan yang kita tidak bisa lepas atau menyalahi dari step sheet yang sudah disusun oleh koreografer. Itu adalah penilaian utamanya. Di samping kemudian adalah penampilan lain seperti performance yang mendukung antara lain kostum, tata rias, kemudian formasi, ekspresi, kesesuaian antara gerak dan lagu secara keseluruhan, seperti itu. Berarti kalau kita tarik itu hampir sama loh Bu, berarti seperti tari Wiromo, Wirogo, Wiroso begitu Bu. Tapi ada aturan yang menjadi perbedaan tuh, berarti ada aturan langkahnya. Benar seperti itu Bu? Ya, betul sekali. Jadi makanya untuk line dance khususnya di ULD kita utamakan ya untuk mempelajari koreo hasil ciptaan atau hasil daripada koreografer ULD itu sendiri. Karena apa? Karena biasanya di setiap ajang atau event, momen perayaan ULD dimanapun, nah kita biasanya akan turun menari bersama-sama yang disebut dengan acara jamming session, ada sesi nge-jam. Nah itu biasanya kita membuat daftar dance list, ada list dance yang itu adalah merupakan dancing koreo dari para koreografer ULD itu sendiri. Nah sehingga siapapun yang akan turun melakukan line dance ke dance floor dari manapun dia asalnya, baik itu dari luar negeri, dari mancanegara, dari luar pulau, dari kota kabupaten lain, ketika kita ketemu, ketika kita ada di satu event atau di satu momen, kita turun bersama-sama ke dance floor, pasti gerakannya akan sama. Walaupun kita tidak pernah latihan bersama, tapi begitu turun gerakannya pasti akan sama karena kita punya panduan, yaitu tadi kita punya step sheet yang itu harus kita patuhi sebagai acuan untuk kita lakukan sebagai latihan sehari-hari. Itu pacuannya atau pedomannya adalah dari step sheet itu sendiri. Nah, kalau ada yang bilang ingin menepis Alzheimer atau kepikunan, supaya tidak mudah pikun, Benar supaya sekali. ingatan tetap terasah, line dance ini adalah olahraga yang paling tepat. Makanya untuk usia 40 tahun ke atas itu saya sarankan kita olahraga line dance saja, karena di dalam line dance ini adalah menyeimbangkan antara mengingat hitungan, mengingat gerak langkah, mengingat gerakan, dan mengingat hafalan gerak. Itu kita harus sinkron. Jadi otak kita akan dilatih, akan terlatih mengingat itu semua. Dari satu koreo aja mungkin butuh apa intinya? Waktu butuh latihan. usaha ya untuk Iya. menghafal. Nah, di sini kita punya ratusan, bahkan mungkin ya ribuan koreografernya ULD Indonesia gitu. Nah, itulah kenapa saya di sini bersama teman-teman pengurus ULD cabang Malang ingin sekali menyebarluaskan, mengembangkan ULD ini, khususnya di Kota Malang Raya ini, ingin sekali menjaring ataupun mewadahi semua pecinta atau penyuka atau penghobi line dance ini. Mari kita bergabung bersama-sama dengan Universal Line Dance cabang Malang untuk memasyarakatkan line dance dan untuk menyehatkan masyarakat Kota Malang. Terima kasih Ibu. Lalu sudah cukup ya kalau kita membahas tentang line dance sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang Ibu Rosida. Sudah berapa lama Ibu menaruh ketertarikan terhadap line dance ini sendiri, Bu? Kalau untuk istilahnya tertarik pada kegiatan line dance, intinya begini. Saya memang sejak kecil itu sudah hobi menari. Nah, dari hobi tersebut
kemudian tentunya berkembang menjadi satu prestasi yang saya tekuni, baik mulai dari tingkat terendah, dari tingkat RT, RW, kecamatan, kemudian tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan akhirnya sampai ke tingkat nasional. Itu ketika saya masih muda, ketika saya masih remaja. Nah, sampai kemudian kesini, hobi itu tentu masih melekat, masih ada sisa-sisa itu. Dan tanpa saya duga, kemudian saya mendapatkan tugas atau kepercayaan untuk memegang sebuah organisasi yang setelah saya perhatikan adalah di dunia atau di arena yang memang hobi saya gitu. Jadi sehingga waktu itu tidak perlu berpikir panjang, saya memang langsung menerima, langsung mengiyakan, dan ya sampai sekarang inilah akhirnya saya ada di organisasi ini. Ya, betul sekali. Tujuan utama saya, demikian juga teman-teman yang tergabung di ULD Cabang Malang ini, terhadap siapa saja itu memang saya utamakan untuk kita tidak mencari apa-apa di sini. Kita hanya menyatukan satu hobi yang sama. Kemudian ULD kebetulan mau wadahi. Nah, di Malang sendiri kita ada 14 sanggar. Ya, kalau boleh saya sebutkan, diantaranya adalah Sanggar Permata, Sanggar Samudra, Sanggar Happy 41, Sanggar Kekar, Sanggar Kosgoro, Sanggar Beatrice, kemudian yang tergabung di sanggar-sanggar seperti Singing and Dancing itu ada Tembang Jadul Community, kemudian ada yaitu tadi Permata, kemudian ada Pelangi, ada Prima, dan yang tadi 3 sanggar baru saya kukuhkan ada Della Rosa, ada Denise, dan ada Gladiol. Itu. Empat belas tambah 3 tadi berarti 17 sanggar ya. Untuk sementara ini rata-rata keanggotaan sanggar-sanggar ULD Cabang Malang itu memang di atas 30 tahun. Jadi beberapa orang yang kemarin kita rekrut ya untuk kita jadikan wakil dari ULD Cabang Malang di ajang kompetisi tingkat Forda dan Fornas, itu memang teman-teman yang sudah cukup matang dan cukup profesional. Jadi mungkin untuk keseharian mereka tidak mengikuti latihan reguler seperti tadi ya yang dilihat tadi, karena beliau-beliau ini adalah guru-guru tari seperti itu. Ada yang jebolan-jebolan sarjana-sarjana tari, itu juga ada. Sehingga seperti anggota yang seperti ini, kita hanya keterlibatan beliau-beliau ini hanya pada saat kita memerlukan gitu. Sehingga kapan ada event, kapan ada momen, terutama yang sifatnya provinsi atau nasional, itu baru kemudian kita mengajak atau ada keterlibatan dari mereka gitu. Karena untuk keseharian mungkin beliau-beliau ini kan sudah sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri ya, dengan tugasnya masing-masing. Tetapi kapanpun kita memerlukan, seperti nanti ini kita akan ada peringatan ulang tahun, insya Allah mereka pasti ada dan ikut terlibat, akan merayakan juga. Ya, seperti itu. Ya, intinya begini, mereka sanggar-sanggar ini sudah ada lebih dulu, dan mereka memang bergerak di dalam kegiatan olahraga atau latihan-latihan line dance. Ada juga yang gabungan antara singing and dancing juga ada. Nah, kemudian karena kita menyediakan wadahnya, ULD ini adalah wadah dari semua
pecinta line dance, semua penyuka line dance, semua penghobi line dance itu, maka mereka dengan rela atau dengan keinginan sendiri mereka ingin menggabungkan diri kepada ULD untuk ada dalam satu wadah, yaitu kita ULD Cabang Malang. Karena kalau sanggar-sanggar itu belum masuk ke wadah ULD Cabang Malang, ya kemungkinan untuk mengadopsi gerakan-gerakan ULD, kemudian untuk mengikuti event-event kegiatan-kegiatan di ULD, itu mungkin tidak akan bisa, karena biasanya ya kita sifatnya internal ULD. Jadi mereka harus masuk dulu, menggabungkan dulu, menjadi bagian daripada keluarga besar ULD, baru mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di ULD. Seperti contohnya kemarin kita bulan Agustus baru saja mengadakan kegiatan memecahkan rekor muri di Jogja, itu ULD pusat yang mengadakan. Jadi kita mengadakan kegiatan yang levelnya atau tarafnya nasional, itu ada sekitar 2.500 pedancer. Kita bersama-sama berline dance di jalanan di Malioboro. Nah, seperti itu kan hanya bisa diikuti oleh sanggar-sanggar yang sudah tergabung di ULD, di bawah ULD. Kemudian seperti gathering atau lomba-lomba yang diadakan oleh ULD, ya tentu saja mereka harus menjadi keanggotaan ULD dulu untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu, Mbak. ULD itu ada di bawah naungan KORMI. KORMI itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Nah, itu menaungi COM itu cabang olahraga, kalau di KORMI bukan cabur. Sebut cabur itu untuk olahraga prestasi. Kalau kita hanya olahraga seni atau olahraga rekreasi, yang tumbuh dari akar rumput masyarakat, yang kemudian itu menjadi satu perkumpulan yang makin berkembang, makin besar. Itu sebutannya itu COOM, itu cabang organisasi olahraga masyarakat. Nah, di dalam KORMI itu ada kegiatan yang istilahnya adalah Forda, yaitu Festival Olahraga Daerah, itu levelnya se-Jawa Timur. Kemudian dari Forda ditindaklanjuti dengan dari KORMI pusat di Jakarta, itu biasanya mengadakan kegiatan event yang namanya Fornas, Festival Olahraga Nasional. Dan tahun 2023 kemarin kita di Cabang Malang secara kebetulan di ajang Forda kita mendapatkan juara 1 untuk ULD kategori junior, jadi usia di bawah 50 tahun. Kemudian karena juara 1, kita istilahnya dikirim untuk mewakili Jawa Timur ke Fornas di Bandung, dan di Fornas kita mendapatkan prestasi juara harapan 1, karena di Fornas kita bertanding atau bersaing dengan lawan-lawan yang sangat tangguh, sangat berat, dan sangat berpengalaman dari seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Ya, alhamdulillah saya juga cukup bangga, sangat bersyukur bahwa Malang, ULD Malang yang usianya baru akan menginjak 1 tahun ini, tapi kita sudah mampu menyumbangkan medali di ajang Forda maupun Fornas. Ya, Fornas, Festival Olahraga Nasional. Ya, kalau ULD pasti tentunya atas nama cabang kota kabupaten. Ya, kami kemarin maju atas nama ULD Cabang Malang untuk level event di Forda, Festival Olahraga Daerah se-Jatim. Jadi kalau se-Jatim itu kita bertandingnya antar kota, antar kabupaten. Jadi Malang bertanding dengan kota kabupaten yang lain, dan kebetulan Malang mendapatkan prestasi juara 1.
Kalau boleh saya bercerita tentang sejarah ULD Cabang Malang terbentuknya, sebetulnya ULD Cabang Malang ini adalah cabang ke-9 di Jawa Timur. Jadi sudah terlebih dulu ada 8 kota kabupaten lain. Nah, jadi Malang ini sebenarnya banyak sekali potensi, tetapi kenapa kok tidak atau belum ada organisasi ULD di Malang? Kemudian dari pusat itu melihat bahwa potensi Malang itu sangat besar untuk mendirikan ULD di Kota Malang. Nah, kemudian pengurus ULD pusat itu meminta atau menunjuk pengurus untuk pembentukan pengurus ULD di cabang Malang, yang kemudian dikukuhkan oleh pengurus dari wilayah Jawa Timur. Nah, seperti itu. Akhirnya ULD Cabang Malang sempat dilantik yang pertama itu bulan Mei tahun 2022. Nah, pada waktu itu ketua ULD yang pertama adalah Ibu Reni Yudawati. Nah, kemudian beralih atau saya mendapatkan istilahnya tongkat estafet dari ketua yang lama itu pada bulan Desember 2022 kemarin, sehingga saya dan teman-teman pengurus yang baru mengadakan ulang tahun per Desember. Jadi sejak kita dilantik Desember 2022, kemudian Desember tahun ini usia pengurus yang baru ya, usia kepengurusan yang baru itu sudah menginjak 1 tahun. Memang agak sulit ya, kalau saya rasakan itulah yang menjadi salah satu program kerja dari utamanya bidang diklat di ULD ini. Jadi ada bidang diklat, yaitu bidang pendidikan dan latihan, yang mana generasi muda itu tentunya butuh tantangan ya, butuh sajian tampilan atau gerakan-gerakan yang menarik, yang segmennya memang pas untuk dibawakan oleh anak-anak muda. Jadi kan tentu akan berbeda itu gerakan atau tarian yang pas dibawakan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak atau anggota ULD yang manula dengan gerakan-gerakan yang pas dibawakan oleh generasi muda, itu akan berbeda. Makanya mungkin kita butuh mengadopsi koreo-koreo yang bagus, yang pas untuk dibawakan atau diberikan atau ditransfer lah gitu ke generasi muda. Ya, makanya kita tidak membeda-bedakan. Intinya kita untuk berlatih gerakan apapun kita pelajari. Gerakan yang sederhana, yang paling simple, yang paling istilahnya itu hitungan yang paling ringan gitu, sampai dengan gerakan-gerakan yang tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Jadi di ULD sendiri kalau dalam bidang tingkat kesulitan materi itu kita ada istilah beginner, kemudian high beginner, kemudian ada intermediate, ada improver, seperti itu. Ada high improver, itu adalah tingkatan-tingkatan. Iya, bisa. Jadi tidak usah sulit-sulit. Untuk yang pertama mungkin izin saya perkenalkan, ULD Cabang Malang itu sekretariatnya ada di sementara ini ya, masih ada di Jalan Bunga Leli nomor 81. Itu masih sekretariat ULD Cabang Malang. Kemudian kalau untuk latihan reguler atau latihan rutinnya, kita akan selalu adakan setiap hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 4 sore. Itu kita latihannya di Aula Pepabri di lingkungan kantor dinas Pepabri di Jalan Panglima Sudirman. Jadi kalau memang berminat itu bisa saja langsung mendatangi tempat-tempat tersebut, atau kalau memang ingin mendapatkan nomor kontak nanti bisa menghubungi saya secara langsung, atau mungkin pengurus-pengurus yang lain terutama bidang diklat, atau mungkin ke beberapa instruktur yang ada di ULD. Di ULD sendiri saya perkenalkan kita punya 10 orang instruktur, yang semuanya itu istilahnya mumpuni di bidangnya ya, walaupun tentu kita semuanya
pasti akan terus berlatih dan berlatih untuk menambah ilmu, untuk memperkaya perbendaharaan materi. Itu sudah pasti. Nah, karena setiap saat, setiap waktu yang namanya gerakan line dance itu selalu berkembang, selalu bertambah, selalu muncul koreo-koreo baru. Nah, kalau untuk ULD sendiri, kita tidak ada batasan. Untuk koreo itu kita sifatnya universal. Makanya kenapa organisasi ini namanya Universal Line Dance, karena kita sifatnya mendunia. Artinya mendunia itu apa? Lagu-lagu dari mancanegara, lagu-lagu dari manapun itu bisa dijadikan untuk mengiringi gerakan koreo line dance ini. Namun demikian untuk Indonesia tentunya dihimbau atau diutamakan itu kita mengembangkan seni-seni kedaerahan. Jadi lagu-lagu daerah juga bisa kita isi dengan gerakan-gerakan line dance. Akan justru lebih menarik kalau kita melakukan line dance dengan lagu-lagu daerah. Ya, ya. Karena di sini kita harus menghargai karya daripada koreografer yang sudah menciptakan gerakan itu sendiri. Sehingga kenapa setiap karya dari koreografer ULD itu harus didaftarkan? Ada sebuah wadah yang disebut dengan Koperknop. Nah, di situ itu wadah semua step sheet dari semua koreografer line dance termasuk adalah ULD. Ya, itu harus kita hargai dan kita hormati sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk merubah atau istilahnya keluar dari step sheet yang sudah dibuat oleh koreografernya. Karena tentunya itu membutuhkan skill ya, membutuhkan suatu kemampuan ataupun ya imajinasi, kreasi untuk menciptakan suatu gerakan itu sehingga ya harusnya kita patuhi, kita hargai, kita ikuti dan kita pelajari sesuai dengan step sheet-nya. Terima kasih pemirsa Pagak TV.